Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fisika pada materi sebelumnya tentang besaran satuan dan sekarang yaitu dimensinya. Analisis dimensi. Untuk menyederhanakan pernyataan suatu besaran turunan dengan besaran pokok yang menyusunnya, ada simbol khusus untuk setiap elemen besaran pokok tersebut yang disebut dengan dimensi. Cara menulis dimensi yaitu D besar. Dari besaran pokok yang 7 itu, masing-masing memiliki lambang dimensi. Panjang dimensinya L besar. Untuk memudahkan ini diingat saja dari kata long, jadi L. Terus massa dimensinya M besar dari kata mass, jadi M besar. Terus untuk waktu dimensinya T besar dari kata time. Arus listrik I, simbolnya dimensinya I. Suhu theta, simbolnya itu kayak 0 terus dikasih garis di tengah. Jumlah zat N besar. Intensitas cahaya J. Untuk menghafal besaran pokok itu pakai rumus dari pakai kata jiwa SMP. Jiwa SMP. J adalah jumlah zat, I adalah arus listrik, I itu adalah intensitas cahaya, W waktu, A jiwa, A arus listrik, S suhu, P panjang, M massa. Jadi jiwa SMP diingat saja untuk menghafal 7 besaran pokok itu pakai awal depannya adalah jiwa SMP. Sebagai contoh, dimensi turunan daripada kecepatan. Kecepatan itu kan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Jarak berarti berhubungan dengan panjang, long, waktu, time, T. Jadi yang sering digunakan adalah dalam penurunan rumus 3 ini. Panjang, massa, waktu. Jadi gampang diingat, panjang untuk long, massa untuk mass, waktu untuk time. Jadi lanjut ke sini didapatkan berarti adalah L per T. Kalau ditulis lebih sederhana lagi adalah L dikali T pangkat min 1. Kenapa T pangkat min 1? Karena T-nya ke atas menemani L, berarti pangkatnya berubah tanda. Kan di sini sebenarnya ada pangkat 1. Tapi dalam fisika kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis kalau dia positif. Jadi kalau dibawa ke atas berarti menjadi L T pangkat min 1. Selanjutnya masih dimensi. Kita lihat memeriksa kesesuaian rumus dengan suatu besaran. Ya, analisis dimensi salah satu manfaatnya untuk menyatakan kebenaran suatu persamaan yang terkait besaran tersebut. Contoh, misalkan ada sebuah ini rumus belum tentu benar. Kita cek saja, ada rumus kecepatan V sama dengan V0 ditambah 1/2 AT pangkat 2. Nah, kalau kita cek dimensinya, kecepatan sendiri adalah kan jarak dibagi waktu. Berarti L per T. Jarak itu L, waktu itu T besar. Sekarang kita urai yang ini. V ini kecepatan awal, berarti masih sama L per T juga. Terus itu percepatan. Percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Atau dimensinya bisa didapat L per T pangkat 2. Terus untuk ini T waktu,
berarti T besar pangkat 2. Akhirnya kalau disederhanakan, ini T pangkat 2 dengan T pangkat 2 habis, jadi tinggal L di sini, ini tetap, jadi terakhir didapatkan L per T ditambah L. Nah, kalau disesuaikan dengan ini, berarti tidak sama. Artinya, rumus ini tidak benar untuk sebuah yang namanya kecepatan. Karena harusnya dimensinya ini L per T, harusnya hasilnya juga L per T di sini. Tetapi seperti ini dia terakhirnya, berarti rumus ini salah. Ya, itu saja untuk analisis dimensi. Saya pikir juga dipelajari di kelas SMP atau MTS. Kita lanjut ke materi berikutnya untuk hari ini, yaitu pengukuran. Pengukuran sebenarnya masih bagian materi dari besaran, satuan, dan pengukuran, masih satu bab. Ya, alat ukur panjang. Pengukuran panjang benda dapat dilakukan dengan menggunakan meteran, mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Untuk yang sering digunakan di laboratorium menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup karena ketelitiannya lebih detail. Ya, nanti kalau ada rezekinya masuk di jurusan-jurusan IPA, praktikum nanti menggunakan alat-alat seperti ini. Kalau alat ukur massa yang sering digunakan di laboratorium adalah neraca analog atau Bauhaus 3 lengan. Bentuknya ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Ada juga yang digital. Alat ukur waktu, jam tangan, stopwatch, analog, dan digital. Nah, ini yang penting, cara pembacaan alat jangka sorong. Ya, jangka sorong itu biasa digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda atau diameter bagian dalam sebuah benda. Kalau bagian luarnya menggunakan di bagian bawah, kalau diameter dalamnya, misalnya silinder berongga, menggunakan rahang bagian atas. Dalam pembacaan alat ini, cara pembacaannya itu adalah skala utama dikalikan skala Nonius, skala utama ditambah skala Nonius dikali NST. Jadi NST-nya dulu dikalikan dengan SN, baru ditambah SU. Apa itu SU? Skala utama, SN skala Nonius, NST nilai skala terkecil. Kita lihat cara bacanya. Misalkan ada sebuah alat kita ukur di sini diameternya. Terus terbaca alat seperti ini, dan ini dibesarkan menjadi begini. Dari ini kita bisa menentukan caranya adalah skala Nonius itu yang di atas, yang ini 0 sampai 11 itu skala Nonius. Skala utama yang di atas 0 sampai 11. Skala Nonius yang di bawah yang 0 sampai 10. Nah, cara membacanya yang skala utama dibaca sebelum 0 pada Nonius. Ini kan 0 pada Nonius. Berarti baca sebelum ini. Inilah skala utamanya yang ini. Di sini 2, karena ini 3 berarti di sini 2, 2,1, 2,2, 2,3. Makanya ditulis di sini skala utama 2,3. Ya. Ini kan 0, sebelumnya apa? Ini. Oke. Lanjut. Skala Nonius, cara membacanya kan yang di bawah skala Nonius. Cari garis yang paling ketemu dengan garis yang di atas. Kita perhatikan mulai dari 0, 1, 2. Ternyata yang paling ketemu dari sekian garis yang di bawah adalah garis kedua. Ya, garis yang nomor 2. Ini kan nomor 1, nomor 2. Jadi 2. Nilai skala terkecilnya adalah 0,01. Bagaimana cara dapatnya? Yang di atas ini satuannya cm, yang di bawah ini kan satuannya milimeter. Satu garis ini artinya bernilai 1 milimeter. 1 milimeter kalau dijadikan senti berarti 0,01.
Makanya sekarang ini NST-nya itu adalah 0,01. Jadi kalau begini alatnya berarti NST-nya 0,01. String alat adalah NST-nya 0,01. Cuma kalau bertanya bagaimana cara dapatnya, sekali lagi skala terkecilnya ini alat adalah 1. Ini kan 1 di sini. Dari sini ke sini 1. Tapi yang di bawah ini satuannya adalah milimeter. Milimeter ke sentimeter itu adalah 0,01. Ya. Oke, kembali ke sini. Tadi didapatkan skala Nonius adalah 2. Ini yang paling ketemu. 2 dikali 0,01 berarti 0,02. Tinggal ditambah dengan 2,3 berarti hasilnya adalah 2,32 cm. Itu pembacaan jangka sorong. Sekarang kalau mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup di semua satuannya dalam milimeter. Ya, ini skala utama, yang di sini skala utama, yang di sini skala Nonius. Lanjut. Di sini 10. Taruhlah kita mengukur sebuah alat. Di sini 10, di sini otomatis 15 karena di sini 5. Jadi skalanya 5, 10, 15. Garis di sini berarti sini 11, 12, 13, 14. Tapi masih ada garis yang di bawah berarti 14,5. Kan begitu. 10, 10,5, 11, 11,5 dan seterusnya. Jadi 14,5. Itu skala utama. Skala Nonius di sini itu lagi garis yang ketemu yang di sini. Di sini 10, ini yang ketemu dengan skala utama berarti 11. 11 dikalikan 0,01, 0,11. Tinggal ditambah dengan 14,5 berarti 14,61 mm atau 1,461 cm. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.